Kisah ini tentang bagaimana aku, seorang gadis desa, dipaksa menikah dengan seorang direktur yang cacat. 3 bulan kemudian, aku tiba-tiba mengalami mual-mual, dicurigai berselingkuh, dan keluarga suamiku bahkan berniat mengusirku dari rumah. Namun, suamiku tiba-tiba bangkit dari kursi rodanya dan berkata, "Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh istri dan anakku." Aku lahir dan besar di sebuah desa terpencil di pegunungan Jawa Barat. Tempat awan menyelimuti sepanjang tahun dan aroma rempah-rempah meresap ke dalam setiap rumah. Sejak kecil, aku sudah menemani kakekku naik gunung mencari obat-obatan. Kakekku adalah seorang tabib terkenal di daerah itu. Beliau dengan sepenuh hati mengajarkan kepadaku resep-resep obat tradisional rahasia keluarganya, serta titik-titik akupunktur pada tubuh manusia. Aku selalu berpikir hidupku akan berjalan damai di antara keranjang-keranjang daun obat. Tetapi sebuah perubahan besar datang tepat saat aku berusia 25 tahun. Ayah kandungku yang telah bertahun-tahun merantau di kota tiba-tiba mengirim mobil ke desa untuk menjemputku. Ibuku meninggal dunia saat aku masih kecil. Ayahku menikah lagi dan membangun sebuah bisnis di Jakarta, membawa serta anak perempuan tirinya, Sinta. Selama bertahun-tahun, jumlah kunjungan ayahku kepadaku bisa dihitung jari. Kali ini, saat kembali, wajahnya terlihat sangat letih. Begitu masuk rumah, ia segera menggenggam tanganku. Suaranya memohon. Perusahaan sedang terlilit utang bank 30 miliar rupiah. Kebangkrutan sudah diambang pintu. Ayah berkata bahwa keluarga kami memiliki satu-satunya jalan keluar. Sebuah konglomerat real estate terbesar di ibu kota setuju untuk menginvestasikan modal ke perusahaannya, meminjamkan jumlah uang yang sama untuk melunasi utang. Tetapi dengan satu syarat, mereka ingin ayahku menikahkan putrinya dengan putra bungsu mereka, Dika. Dika saat ini adalah wakil direktur pelaksana di konglomerat tersebut. Tetapi 2 tahun lalu ia mengalami kecelakaan lalu lintas yang parah. Kecelakaan itu menyebabkan kakinya lumpuh, dan ia harus duduk di kursi roda seumur hidup. Rumor jahat di luar bahkan mengatakan bahwa ia kehilangan kemampuan untuk memiliki keturunan. Awalnya pernikahan ini diatur untuk Sinta. Tetapi Sinta langsung menolak begitu mendengar kondisi Dika. Dia yang mengenakan riasan mencolok, berdiri dengan tangan bersedekap di tengah rumah panggungku, mencibir dengan nada menghina. "Kakak Lia, kamu di desa terus juga tidak punya masa depan apa-apa. Mereka memang cacat, tapi rumahnya sangat kaya raya. Kamu menikah di sana itu seperti tikus jatuh ke lumbung padi. Ayah sedang dalam kesulitan. Kamu sebagai anak sulung juga harus berbakti. Kan aku masih muda, masih punya masa depan. Tidak bisa mengubur masa mudaku di samping orang cacat." Mendengar kata-kata Sinta, aku menoleh menatap ayah. Ayah menghindari pandanganku, hanya menunduk dan menghela napas. Aku bertanya-tanya dalam hati, "Ayah, aku ini sebenarnya anak kandungmu atau hanya barang tukaran untuk menyelamatkan keluarga yang sedang kamu layani ini?" Namun, memikirkan jasa-jasa ayah, memikirkan kelangsungan hidup impian seumur hidupnya, aku memejamkan mata dan mengangguk. Aku setuju untuk menandatangani surat nikah demi mendapatkan 30 miliar rupiah untuk menyelamatkan perusahaan ayah. Saat menikah, aku tidak mengenakan gaun pengantin mewah. Juga tidak ada pesta meriah. Pihak keluarga laki-laki mengirim sebuah mobil mewah untuk menjemputku dalam diam. Barang bawaanku ke rumah suami tidak ada perhiasan emas atau perak. Hanya satu koper besar terbuat dari terpal berisi akar-akaran, daun-daun obat tradisional, dan seperangkat jarum akupunktur peninggalan kakekku. Aku membawa koper itu melangkah masuk ke gerbang villa megah di tengah kota Jakarta. Memulai kehidupan yang sama sekali asing. Villa keluarga Dika sangat luas dan dingin. Pada hari pertama menjadi menantu, aku baru secara resmi bertemu dengan pria yang secara nama adalah suamiku. Dika duduk di kursi roda dekat jendela. Punggungnya memancarkan kesepian dan sikap defensif. Wajahnya tegas dan maskulin.
Tetapi matanya menunjukkan kewaspadaan yang ekstrem. Dia melirik pakaian sederhanaku. Suaranya datar tanpa sedikit pun emosi. Kamu datang kemari karena uang 30 miliar itu. Jadi lakukan saja tugasmu. Dengan baik. Kita hidup masing-masing. Jangan mengharapkan perasaan atau belas kasihan dariku. Aku mengangguk tenang. Aku memang tidak mengharapkan apa-apa dari pernikahan yang diatur secara transaksional ini. Aku dengan sukarela merapikan barang-barangku ke sudut kamar. Mulai membersihkan dan menata ulang ruang hidup. Aku menyimpan rapi benda-benda dekorasi yang berantakan agar jalan kursi roda lebih lapang. Dika melihatku sibuk bekerja tanpa berkata apa-apa. Hanya memalingkan wajahnya keluar jendela. Menjelang sore, seorang pembantu membawakan semangkuk air rendaman kaki herbal untuk Dika. Dia berkata ini adalah obat fisioterapi yang diresepkan dokter untuk membantu mencegah pembuluh darah tuan muda mengecil. Aku menunggu pembantu pergi. Lalu mendekati baskom berisi air yang masih mengepulkan uap. Dengan indera penciuman yang telah terlatih sejak kecil sebagai peracik obat tradisional, aku segera menyadari adanya kejanggalan. Aroma jahe, kayu manis, dan bunga rosella. Sangat jelas. Tetapi tersembunyi di dalamnya ada bau yang sangat tajam dan tidak sedap yang sangat akrab. Aku mengambil bagian ampas obat di dasar baskom untuk memeriksanya. Di antara ampas yang hancur, ada beberapa irisan akar tanaman berwarna abu-abu pucat. Ini adalah akar tanaman cakul gunung. Sejenis tumbuhan beracun yang banyak tumbuh di daerah beriklim sedang. Jika digunakan dalam dosis yang tepat, ia memiliki efek menghilangkan rasa sakit. Namun, jika digunakan secara teratur untuk merendam melalui kulit, ia akan menghambat sistem saraf tepi, menyebabkan bagian tubuh yang bersentuhan secara bertahap kehilangan sensasi sepenuhnya dan tidak akan pernah pulih. Dika melihatku menatap ampas obat dan mengerutkan kening. Bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Aku meletakkan beberapa irisan akar kembali. Lalu menoleh menatap matanya. Aku berkata dengan jelas setiap kata bahwa air rendaman kaki ini bermasalah. Ada seseorang yang sengaja menambahkan tumbuhan beracun agar kakinya tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Dika terkejut. Matanya menatapku tajam. Berusaha mencari tahu apakah aku berbohong. 2 tahun terakhir, ia telah menghabiskan banyak uang untuk perawatan. Mencari semua dokter terbaik. Tetapi kondisinya tidak membaik sama sekali. Sekarang mendengar seorang gadis dari gunung mengatakan bahwa obatnya diracun. Kecurigaan dalam dirinya meledak. Ia menyuruhku untuk tidak berbicara sembarangan di rumah ini. Aku tahu ia tidak mudah percaya pada orang baru seperti aku. Aku pun mengambil sehelai daun kering dari tasku, mencelupkannya ke dalam air rendaman kaki, lalu menunjukkannya padanya. Daun yang awalnya berwarna hijau pucat, ketika terkena air rendaman kaki yang mengandung akar cakul gunung, langsung berubah menjadi hitam legam. Ini adalah pengalaman menguji racun herbal yang diajarkan kakekku. Aku menganalisis dengan jelas kepada Dika tentang farmakologi akar tanaman itu. Mekanisme kerjanya pada kumpulan otot dan saraf di kakinya yang rusak. Aku menekankan bahwa dengan kondisi ini, jika terus direndam selama 6 bulan lagi, seluruh bagian bawah tubuhnya akan membusuk. Bukan hanya lumpuh. Dika memegang daun hitam di tangannya. Urat hijau di dahinya berdenyut-denyut. Kemarahan dan ketenangan seorang pebisnis membantunya dengan cepat mengendalikan emosinya. Ia bertanya apa yang aku inginkan dengan mengatakan hal ini. Aku mendekati kursi roda, berkata dengan nada tegas. Aku ingin sebuah kesepakatan. Aku akan menggunakan resep obat tradisional keluargaku untuk mengobatimu. Aku meminta waktu tepat 3 bulan. Jika setelah 3 bulan kakimu tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan, aku akan secara otomatis meninggalkan rumah ini, tanpa membawa apapun. Sebagai gantinya, selama waktu itu, kamu harus menjamin kehidupanku yang tenang. Tidak membiarkan siapapun di antara kerabat menyelidiki, mencela, atau mencampuri pekerjaanku. Dika terdiam menatapku sangat lama.
Mungkin ia sedang menilai apakah aku memiliki motif tersembunyi atau benar-benar hanya ingin hidup tenang. Akhirnya, ia mengangguk setuju. Ia memanggil sopir pribadinya. Memesankan agar mulai sekarang sopir itu sendiri yang pergi membeli berbagai jenis daun obat sesuai daftar yang aku berikan. Sama sekali tidak boleh melewati tangan pembantu atau siapapun di rumah. Kesepakatan kami secara resmi dimulai malam itu. Keesokan harinya, keluarga suami sarapan bersama. Semua orang berkumpul di bawah. Begitu aku menuruni tangga, aku langsung merasakan tatapan menyelidik. Budemira, kakak ipar tertua, istri dari kakak kandung Dika, sedang duduk menyilangkan kaki di sofa. Dia melirik pakaian batik sederhanaku, mensibir, dan melontarkan ejekan. Rumah ini memang beruntung bisa mendapatkan menantu sesederhana ini. Di desa pasti sepanjang tahun tidak tahu apa itu kosmetik. Ya, melihat cara berjalan saja sudah tahu terbiasa mendaki gunung. Di villa dengan karpet beludru pasti tidak terbiasa. Aku tidak menjawab. Hanya diam-diam menarik kursi dan duduk di meja makan. Ibu mertuaku, Ibu Aminah, keluar dari dapur. Beliau mendengar jelas perkataan Budemira. Raut wajahnya menjadi muram. Beliau meletakkan semangkuk sup di meja. Suaranya menegur Budemira dengan tegas. Lia itu menantu di rumah ini. Sudah masuk gerbang ini berarti satu keluarga. Cara berpakaiannya itu urusannya. Asalkan rapi dan bersih. Kamu sebagai menantu tertua, kalau bicara sebaiknya, menggunakan kata-kata yang baik agar adik-adikmu meniru. Budemira mengerucutkan bibirnya. Dengan enggan mengiyakan. Tetapi matanya masih melirikku penuh kebencian. Aku menatap Ibu Aminah. Dalam hatiku timbul rasa syukur. Sejak menjadi menantu, beliau adalah satu-satunya orang yang menunjukkan rasa hormat minimal kepadaku. Tetapi ketika aku melihat lebih dekat raut wajahnya, aku menyadari bahwa kedua kantung matanya menghitam. Kulitnya pucat. Napasnya pendek dan tersengal-sengal. Itu adalah gejala jelas dari insomnia, kronis. Hati yang tertekan karena terlalu banyak berpikir. Setelah sarapan, aku kembali ke kamar mengambil sedikit jahe kering, daun mint, dan cakar ayam. Lalu menyangrai di wajan panas. Memasukkannya ke dalam kantung kain kecil yang dijahit rapat. Malam harinya, ketika Ibu Aminah sedang memijat pelipisnya di ruang tamu, aku membawa kantung kompres hangat itu. Aku meminta izin kepada beliau untuk mengompres hangat area bahu dan lehernya, serta memijat beberapa titik akupunktur. Ibu Aminah terkejut tetapi membiarkanku melakukannya. Aku meletakkan kantung kompres hangat di titik akupunktur dazui beliau, menggunakan ibu jari untuk menekan lembut dari Feng Qi hingga Jianjing. Sambil melakukannya, aku menjelaskan khasiat setiap titik akupunktur. Membantu melancarkan peredaran darah ke otak. Hanya setelah 15 menit pemijatan, wajah Ibu Aminah menjadi rileks. Sakit kepalanya mereda. Malam itu, beliau tidur nyenyak hingga keesokan paginya. Sesuatu yang selama bertahun-tahun harus beliau dapatkan dengan bantuan obat penenang. Keesokan paginya saat terbangun, beliau menggenggam tanganku. Matanya menatapku penuh kasih sayang seorang ibu sejati. Sejak mendapat perlindungan ibu mertua dan kesepakatan diam-diam dengan Dika, hidupku di villa terasa jauh lebih mudah. Siang hari aku mengurus rumah tangga, memasak makanan sehat untuk keluarga. Malam harinya, ketika pintu kamar tidur tertutup, aku memulai pekerjaanku merawat Dika. Aku sendiri yang membersihkan dan merebus air daun obat tradisional. Air obat mendidih, mengeluarkan bau yang tajam, namun sangat hangat. Aku meletakkan baskom berisi air di kaki Dika, mengingatkannya untuk mencoba suhu sebelum merendam. Ketika kakinya yang lumpuh terendam dalam air obat, aku berlutut di lantai. Mulai menggunakan kedua tanganku untuk melakukan gerakan pijatan. Memijat orang lumpuh membutuhkan tenaga berkali-kali lipat lebih banyak daripada orang biasa.
Aku harus menggunakan tenaga yang sangat kuat untuk menekan dalam-dalam kumpulan otot yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda mengecil. Memijat sepanjang jalur saraf dari paha hingga tumit. Keringatku bercucuran. Membasahi seluruh bagian belakang bajuku. Kedua tanganku pegal. Tetapi aku tidak berhenti sebentar pun. Pada hari-hari awal, Dika masih bersikap dingin. Ia duduk membaca dokumen, mengabaikanku yang sibuk di kakinya. Namun, lambat laun, perhatian dan ketekunanku tampaknya telah memecahkan cangkangnya. Ia mulai secara proaktif menuangkan segelas air hangat untukku di meja. Kadang-kadang ia mengingatkanku untuk beristirahat sebentar jika melihatku terengah-engah. Perhatian dari hal-hal kecil itu mempersempit jarak di antara kami. Aku dengan gigih melakukan terapi rendam obat dan akupunktur selama lebih dari 2 bulan. Suatu malam, ketika aku baru saja menekan kuat ibu jariku pada titik yongkuan di telapak kaki Dika, ia tiba-tiba terkejut. Ia mengerutkan kening, menjatuhkan tumpukan dokumen di tangannya. Ia berkata ia baru saja merasakan nyeri. Aku terlonjak. Jantungku berdebar kencang. Aku menggunakan ujung jariku menekan lebih kuat pada titik akupunktur lain di betisnya. Dika sedikit mendesis. Otot wajahnya berkerut karena kesakitan. Air mataku mengalir karena gembira. Nyeri adalah tanda emas yang membuktikan bahwa sistem saraf tepinya mulai pulih dan terhubung kembali dengan otak. Resep obat kakekku benar-benar berhasil. Dika menunduk menatap kedua tanganku yang kapalan karena memetik obat. Matanya untuk pertama kalinya tidak lagi dingin, tetapi dipenuhi dengan getaran yang mendalam. Waktu berlalu begitu cepat. Tak terasa aku sudah 3 bulan menjadi menantu di rumah Dika. Akhir pekan ini, keluarga mengadakan pesta reuni bulanan sesuai tradisi. Saudara-saudara yang tersebar di Jakarta semua berkumpul di villa besar untuk makan bersama. Sejak pagi, Ibu Aminah sudah mengarahkan para pembantu untuk menyiapkan bahan masakan. Aku dengan sukarela menyingsingkan lengan baju membantu di dapur. Membuat beberapa masakan favorit yang kupelajari saat masih di desa. Suasana keluarga di luar terlihat hangat dan harmonis. Tetapi sebenarnya di dalam, tatapan yang bersilangan selalu menyiratkan perhitungan untung rugi. Tepat pukul 12 siang. Semua orang berkumpul lengkap mengelilingi meja makan besar terbuat dari kayu jati. Dika duduk di kursi roda tepat di sampingku. Sikapnya tetap tenang dan pendiam seperti biasanya. Kakak kandung Dika, Mas Arya, saat ini sedang mengikuti pelatihan di luar negeri. Jadi hari ini Bude Mira hadir sendiri. Begitu duduk di meja, Bude Mira langsung melirik ke sana kemari. Menilai semua masakan. Lalu menatapku dan suamiku dengan tatapan menyelidik yang akrab. Ibu Aminah dengan gembira mengambilkan makanan untuk para paman dan bibi. Pembantu membawakan sepiring ikan mas kukus saus kecap yang mengepulkan asap. Meletakkannya tepat di tengah meja. Biasanya, ini adalah hidangan yang sangat kusukai karena daging ikannya manis dan kenyal. Tetapi hari ini, begitu piring ikan diletakkan, bau amis langsung menyengat hidungku, membuat perutku bergejolak hebat. Aku segera menutup mulutku dengan tangan, berusaha menahan rasa mual yang melonjak hingga ke tenggorokan. Tetapi bau amis ikan bercampur dengan bau minyak dari piring tumisan daging di sekitarnya membuatku tidak bisa menahannya lagi. Aku segera mendorong kursi, berdiri dan meminta maaf kepada semua orang. Lalu berlari langsung ke kamar mandi di lantai atas. Aku bersujud di wastafel. Muntah terus-menerus. Semua yang ada di perutku ingin keluar. Tetapi tidak ada apa-apa selain cairan lambung yang pahit. Keringat membasahi kedua pelipisku. Aku membuka keran air. Menyiramkan air dingin ke wajahku untuk menenangkan diri. Melihat wajahku yang pucat di cermin, kepalaku mulai menyusun rangkaian peristiwa. Bulan ini aku sudah terlambat haid hampir 3 minggu. Akhir-akhir ini tubuhku selalu lelah, ingin tidur, dan sangat sensitif terhadap bau makanan. Sebuah pikiran melintas di kepalaku membuatku tertegun. Aku hamil. Aku teringat malam ulang tahun Dika hampir 2 bulan yang lalu.
Hari itu Dika minum cukup banyak alkohol karena rekan bisnis terus-menerus datang mengucapkan selamat. Aku juga dipaksa minum beberapa gelas anggur merah, sehingga kepalaku sedikit pusing. Ketika aku membimbing Dika ke tempat tidur untuk beristirahat, efek alkohol ditambah dengan frustrasi yang terpendam lama dalam diri, Dika tiba-tiba meledak. Malam itu, kami benar-benar menjadi suami istri dalam arti yang sebenarnya. Aku selalu berpikir bahwa Dika mengalami cedera saraf tulang belakang. Kemampuan seksualnya pasti sangat terpengaruh. Tidak disangka, semuanya berbuah dari satu malam itu saja. Di luar ruang makan, suara Bude Mira terdengar nyaring, memecah kesunyian. Suaranya melengking dan sengaja diucapkan dengan sangat keras agar semua orang mendengarnya. Semua lihat sikap adik Lia. Sedang makan bersama keluarga enak-enak malah lari muntah-muntah seperti itu. Pasti mual-mual saja. Adik ipar kita ini ada kabar gembira. Iyo, kata-kata Bude Mira seperti bom yang dijatuhkan di tengah meja makan. Ibu Aminah terbelalak kaget bercampur kegembiraan yang luar biasa. Seluruh ruang makan mulai berbisik-bisik dan bergosip. Semua orang di sini tahu betul kondisi kesehatan Dika sejak kecelakaan 2 tahun lalu. Kabar kehamilanku saat ini benar-benar berita mengejutkan bagi seluruh kerabat. Aku keluar dari kamar mandi, menyeka mulutku dengan tisu. Wajahku masih pucat. Ibu Aminah segera menghampiriku, menggenggam tanganku, bertanya bertubi-tubi. Lia, bagaimana perasaanmu? Apa kamu hamil? Katakan pada ibu. Aku bingung menatap Ibu Aminah lalu menatap Dika. Dika menatapku lekat-lekat. Matanya sangat kompleks. Setengah terkejut, setengah menyelidik. Di hadapan semua orang yang menunggu, aku mengangguk pelan membenarkan. Iya, Bu. Saya juga merasa tubuh saya ada tanda-tanda yang tidak biasa. Saya sudah terlambat haid 15 hari. Ibu Aminah tampak sangat senang. Langsung menangkupkan tangan berdoa di tempat. Namun, kegembiraannya tidak berlangsung lama sebelum tepuk tangan Bude Mira yang gemuruh terdengar. Diiringi dengan cemoohan yang luar biasa. Ya Tuhan! Ada-ada saja keajaiban Mas Dika lumpuh setengah badan. Dokter sudah menyimpulkan bahwa ada pengaruh serius pada fungsi reproduksi. Tapi istrinya bisa hamil. Sungguh ini hal paling lucu tahun ini. Adik Lia, kamu belum lama jadi menantu di rumah ini. Tapi sudah pintar mencari anak di luar untuk dititipkan di sini. Tuduhan terang-terangan Bude Mira seperti siraman air dingin yang langsung membasahi wajahku. Suasana di ruang makan langsung membeku. Mata-mata yang tadinya gembira kini serempak beralih menjadi menyelidik, curiga, dan jijik. Para sesepuh keluarga berhenti mengambil makanan. Mulai berkumpul dan berbisik-bisik. Paman Bayu membanting sumpitnya ke meja. Berdeham meminta semua orang menjaga ketenangan. Bude Mira tidak berhenti di situ. Ia dengan agresif mendorong kursi dan berdiri. Sepatu hak tingginya berbunyi kop-kop di lantai. Lalu berbalik dan naik ke ruang kerja di lantai 2. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan setumpuk berkas rekam medis bersampul biru di tangannya. Ia berjalan ke meja makan, melemparkan berkas itu tepat di depan semua orang. Semua tidak percaya. Kan lihat saja sendiri. Ini rekam medis Mas Dika di Rumah Sakit Internasional 2 tahun lalu. Dokter spesialis luar negeri menyimpulkan dengan jelas. Cedera tulang belakang mempengaruhi fungsi seksual dan reproduksi secara permanen. Mas Dika sama sekali tidak bisa punya anak. Jadi, bayi dalam kandungan. Adik Lia ini anak siapa, dia mau menjelaskan bagaimana tentang masalah ini? Ibu Aminah gemetar memegang berkas itu. Wajahnya memucat. Beliau tahu betul kondisi putranya. Fakta yang tertulis jelas di atas kertas membuat beliau tidak tahu harus berkata apa untuk membelaku. Beliau menatapku. Matanya dipenuhi kekecewaan dan rasa sakit yang mendalam. Beliau tidak percaya aku adalah pengkhianat. Tetapi bukti ilmiah terlalu jelas. Aku berdiri terpaku di tempat. Kedua tanganku mengepal hingga buku-buku jariku memutih.
Aku mengerti Bude Mira ingin menggunakan masalah ini untuk menjebakku. Dia melambaikan tangan. Terus-menerus berteriak. Suaranya bergema di seluruh villa yang luas. Seorang wanita jalang yang membawa darah daging orang luar mengaku sebagai cucu kandung. Tidak pantas menjadi menantu di rumah ini. Aku sarankan ibu segera menelepon besan kita. Suruh mereka datang ke sini dan mengusir putri tak tahu malu ini. Jangan biarkan dia mencoreng nama baik keluarga kita sehari pun lagi. Tidak hanya menuntut pengusiranku. Bude Mira juga dengan cerdik mengarahkan tuduhannya kepada Dika. Dia berdiri tegak dan menuding ke arah semua orang yang duduk mengelilingi meja. Dengan jelas menunjukkan ambisinya untuk merebut kekuasaan. Para bibi, paman sekalian. Kejadian heboh seperti ini terjadi. Kesalahan terbesar ada pada Mas Dika. Dia kakat. Tidak peduli dengan pengobatan. Malah tidak tahu cara mengelola istrinya sehingga istrinya berbuat onar di luar. Seorang pria yang bahkan tidak bisa mengendalikan keluarganya sendiri. Untuk apa terjadi skandal yang mengguncang seperti ini? Bagaimana bisa ia memiliki kualifikasi dan kredibilitas untuk terus menjabat sebagai wakil direktur pelaksana konglomerat? Aku mengusulkan agar minggu depan diadakan rapat dewan direksi luar biasa, memecat Mas Dika dari jabatannya, dan menyerahkan kembali wewenang pengelolaan proyek di Jawa Barat kepada kami agar bisa tenang. Para sesepuh keluarga mulai mengangguk setuju. Mereka memang ingin membagi kembali kekuasaan di konglomerat setelah Dika mengalami kecelakaan. Sekarang ada alasan besar seperti ini. Tentu saja mereka mengikuti Bude Mira untuk menjatuhkan Dika. Aku menatap Bude Mira. Matanya menunjukkan keserakahan yang tidak disembunyikan. Semua yang dia lakukan hari ini, mulai dari mempermalukanku hingga mengeluarkan rekam medis. Tujuan akhirnya adalah merebut kekuasaan suamiku. Aku melangkah maju, berhadapan langsung dengan Bude Mira. Aku mengangkat kepalaku tinggi-tinggi, berkata dengan suara yang jelas dan tidak gemetar sedikit pun. Bude Mira, jangan suka menyebar fitnah. Saya adalah menantu yang baik di rumah ini. Tidak pernah melakukan hal yang mencurigakan. Bayi dalam kandungan saya adalah darah daging Mas Dika. Bude hanya berdasar pada hasil pemeriksaan 2 tahun lalu untuk menuduh saya itu sama sekali tidak berdasar. Bude Mira tertawa terbahak-bahak. Tawanya melengking dan penuh penghinaan menggema di seluruh ruangan. Dia menunjuk jarinya yang dicat merah terang tepat ke wajahku. Kamu masih berani membantah? Ya, Dokter Bara terkemuka sudah menegaskan. Kamu mau menutupi dengan cara apa? Atau kamu mau berbohong kepada semua orang bahwa air daun-daunan bau dari gunungmu itu bisa menyembuhkan kemandulan? Sungguh lucu sekali. Tepat ketika ketegangan di ruang makan mencapai puncaknya, seolah-olah akan terjadi perkelahian. Sebuah tangan besar, hangat, dan kokoh terulur menggenggam erat tanganku. Itu Dika. Dia menggunakan kekuatannya untuk menarikku perlahan ke belakang kursi rodanya. Berdiri sendiri melindungi dari serangan opini keluarga. Tangannya menggenggam erat tanganku, memberiku rasa aman yang mutlak. Dika tidak menunjukkan kepanikan atau kemarahan di hadapan tuduhan tajam Bude Mira. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling meja makan. Matanya yang tajam menyapu setiap wajah yang menunggu tontonan seru. Akhirnya berhenti di wajah kakak iparnya yang sombong. Dia berbicara dengan suara datar namun penuh wibawa. Aura seorang pemimpin segera mengalahkan semua bisik-bisik di ruangan itu. Bude Mira sudah cukup bicara. Jika Bude sudah selesai bicara, sekarang giliran saya. Istri saya hamil. Saya suaminya. Saya yang paling tahu anak itu siapa. Kalian tidak perlu menebak-nebak. Dan bukan giliran Bude untuk menghakimi martabat istri saya. Rekam medis yang Bude pegang itu adalah hasil dari 2 tahun lalu. Dalam 2 tahun terakhir, terutama beberapa bulan terakhir ini, bagaimana tubuh saya berubah? Bagaimana pulihnya? Saya tahu betul. Untuk membuktikan kesucian Lia dan juga untuk menghilangkan kecurigaan semua orang di sini. Besok pagi saya meminta semua paman dan bibi di keluarga bersama saya dan Lia pergi ke rumah sakit bersalin terbesar di kota.
Kita akan melakukan pemeriksaan menyeluruh di hadapan semua orang. Dika terdiam sejenak. Matanya menatap tajam ke arah Bude Mira. Suaranya menjadi tegas dengan ancaman yang tak terbantahkan dari orang yang memegang kendali. Namun, saya punya kesepakatan. Jika besok hasil pemeriksaan membuktikan bayi dalam kandungan Lia bukan anak saya akan secara otomatis mengajukan surat pengunduran diri sebagai wakil direktur pelaksana. Saya akan menyerahkan seluruh wewenang pengelolaan proyek di Jawa Barat kepada Mas Arya. Saya juga akan menandatangani surat cerai dan membiarkan Lia pergi dari sini segera. Bude Mira mendengar tentang pengambilalihan proyek besar di Jawa Barat. Matanya berbinar-binar karena keserakahan. Dia berpikir dia memegang kendali penuh. Jadi dia tidak ragu untuk segera menjawab. Mas Dika harus menepati janji. Iya. Ada para paman dan bibi di sini sebagai saksi. Jangan sampai Mas menarik janji. Dika mencibir tipis. Matanya memancarkan kepercayaan diri. Saya belum selesai. Jika besok hasil USG dan tes membuktikan bayi itu adalah anak saya, dan tubuh saya sepenuhnya mampu bereproduksi secara normal, maka Bude Mira harus bertanggung jawab atas fitnah dan pencemaran nama baik saya dan istri saya hari ini. Hukumannya adalah keluarga Bude harus segera menyerahkan seluruh wewenang pengelolaan jaringan hotel dan resor di Jawa Tengah kepada saya untuk saya kelola secara langsung. Bersamaan dengan itu, Bude Mira harus secara terbuka meminta maaf kepada Lia di hadapan seluruh keluarga dan pindah dari villa ini. Bude berani bertaruh. Bude Mira sedikit ragu dengan sikap Dika yang terlalu percaya diri. Tetapi ketika melirik kembali berkas rekam medis usang di meja, keyakinannya kembali menguat. Dia berpikir bagaimana mungkin orang yang lumpuh setengah badan bisa pulih fungsi seksualnya secara ajaib seperti itu. Dia membanting tangannya ke meja. Dengan lantang menyatakan, "Baik. Saya setuju. Besok pagi jam 9 kita berkumpul di lobi rumah sakit bersalin untuk melihat di mana adik ipar kesayangan Mas itu akan menyembunyikan wajahnya." Dika tidak sudi melihat Bude Mira lagi. Dia meremas tanganku pelan. Lalu mendorong kursi rodanya sendiri menuju lift. Dia menyuruhku naik ke kamar untuk beristirahat. Tidak perlu repot-repot membereskan piring dan mangkuk di dapur lagi. Melihat punggungnya di kursi roda saat itu, hatiku terasa tenang luar biasa. Dia adalah sandaran terkokoh dan teraman bagiku di tengah badai. Tepat pukul 9 pagi keesokan harinya, lobi ruang tunggu layanan premium di rumah sakit penuh sesak dengan keluarga Dika. Para paman, bibi, dan sepupu semua hadir lengkap. Tidak ada yang kurang. Untuk menjadi saksi atas taruhan bersejarah ini, Bude Mira merias wajahnya dengan rumit. Mengenakan gaun bermerek merah menyala seolah pergi ke pesta. Mondar-mandir dengan wajah yang sangat penuh kemenangan. Dia terus-menerus berbicara dengan beberapa bibi. Kata-kata yang keluar sengaja ditujukan kepadaku. Lihat saja nanti kalau kebenaran terbongkar. Dia masih berani menatap siapa gadis desa miskin yang dinikahkan dengan orang kaya belum tahu diri. Malah membawa darah daging orang luar untuk dipermalukan. Sungguh sial keluarga kita mendapatkan pembawa sial. Aku duduk tegak di kursi tunggu di samping kursi roda Dika. Seolah tidak mendengar kata-kata pedas itu. Tangan Dika masih berada di tanganku. Sesekali mengelus pelan, memberiku kehangatan dan kepercayaan diri. Beberapa saat kemudian, perawat memanggil namaku ke ruang USG. Ibu Aminah dan Bude Mira ikut masuk ke dalam untuk menyaksikan langsung proses pemeriksaan. Dika menunggu di luar bersama para pria di keluarga. Dokter kandungan yang sudah berumur mengoleskan gel dingin ke perutku. Memegang probe dan menggerakkannya perlahan di bagian bawah perut. Gambar di layar USG hitam putih terlihat jelas. Dokter menunjuk ke sebuah titik kecil yang berkedip-kedip di layar. Suaranya datar dan profesional. "Selamat untuk keluarga. Janin berkembang dengan sangat baik dan berada di posisi yang tepat. Ukuran kantung kehamilan dan panjang embrio setara dengan kehamilan 6 minggu. Detak jantung janin sudah ada dan berdetak sangat kuat." Mendengar kesimpulan dokter, aku menghela napas lega. Setetes air mata kebahagiaan mengalir di pipiku.
Ibu Aminah mendekati layar USG. Tangannya gemetar menyentuh gambar cucunya melalui lapisan kaca. Tapi Bude Mira sama sekali tidak peduli dengan kehidupan kecil itu. Dia menyilangkan tangan di dada. Mencibir menunjukkan penghinaan. Hamil memang hamil. Tapi yang terpenting anak siapa? Saya tetap pada pendirian saya. Bayi ini bukan anak Mas Dika. Dia mana? Mungkin bisa melakukan itu. Ibu jangan buru-buru senang. Hati-hati nanti memelihara ular dalam baju. Membawa cucu orang lain untuk disembah-sembah. Itu sangat memalukan. Ibu Aminah dengan marah menoleh membentak Bude Mira di dalam ruang pemeriksaan. Kamu diam di rumah sakit. Kamu bicara hati-hati. Jangan sampai orang luar menertawakan kehormatan keluarga kita. Bude Mira berbalik dengan kesal keluar ke ruang tunggu. Berteriak-teriak kepada kerabat yang sedang menunggu. Semua. Dia hamil 6 minggu benar-benar. Sekarang tinggal membuktikan Mas Dika mandul. Semuanya akan jelas. Saya minta Mas Dika segera melakukan tes sperma sekarang. Juga. Jangan coba-coba menghindar. Para sesepuh mulai meminta Dika untuk melakukan tes kesuburan pria untuk memeriksa kondisi kesehatannya yang sebenarnya. Mereka berpendapat bahwa hanya hasil tes khusus yang akan menjadi bukti kuat untuk menghukumku. Tekanan tak terlihat membebani pundakku saat itu. Meskipun aku yakin bayi itu adalah anak Dika. Aku tidak tahu seberapa jauh kondisi kesehatannya saat ini telah pulih untuk mendapatkan hasil tes yang sesuai standar medis modern. Di tengah desakan semua orang. Dika tetap bersikap tenang. Ia mendorong kursi rodanya ke konter pendaftaran pasien. Dika sama sekali tidak mendaftar untuk tes baru seperti yang diminta semua orang. Ia dengan tenang berbicara dengan perawat. Meminta perawat itu menelepon internal Dr. Budi. Kepala Departemen Andrologi dan juga dokter utama yang merawatnya selama 2 tahun terakhir. Sekitar 10 menit kemudian. Dr. Budi tergesa-gesa keluar dari ruang kerja. Spesialis ke ruang tunggu. Di tangannya memegang setumpuk berkas berstempel merah rumah sakit. Melihat semua orang lengkap. Dr. Budi tersenyum mengangguk menyapa. Dika menunjuk ke berkas di tangan dokter. Dengan lantang berkata, Dr. Budi, mohon Anda umumkan hasil pemeriksaan kesehatan umum dan tes khusus yang saya lakukan 2 minggu lalu agar semua orang di sini mendengarnya dengan jelas. Bude Mira mendengar itu. Terhuyung-huyung ke depan sambil mencibir. Mas Dika hati-hati sekali. Ila dastari karenaren. Periksa duluan setengah bulan untuk menyiapkan skenario. Ya. Dr. Budi. Anda baca saja yang keras dan jelas. Kami perlu tahu persis seberapa parah kerusakan Mas Dika saat ini. Dr. Budi membuka berkas. Raut wajahnya sangat serius. Ia berdeham dan membaca keras setiap kata agar semua orang mendengarnya dengan jelas. Sesuai permintaan pasien Bapak Dika Pramono. Kami telah melakukan pemeriksaan umum seluruh fungsi tubuh pada pertengahan bulan lalu. Berdasarkan indikator laboratorium dan tes khusus. Saya dengan senang hati mengumumkan kabar yang sangat gembira bagi keluarga. Sinyal saraf tepi Bapak Dika pulih dengan sangat positif. Tingkat atrofi otot telah berhenti dan kakinya mulai menunjukkan refleks. Yang terpenting, cedera. Tulang belakang sebelumnya tidak merusak fungsi reproduksi secara permanen. Meskipun membutuhkan waktu lebih lama agar semuanya kembali sempurna. Kualitas sperma saat ini sepenuhnya memenuhi standar untuk pembuahan alami. Bayi dalam kandungan Ibu Lia 100% adalah darah daging Bapak Dika. Kata-kata Dr. Budi seperti guntur yang menggelegar di tengah lobi rumah sakit. Semua orang ternganga kaget. Suasana yang tadinya bising tiba-tiba hening sampai-sampai bisa terdengar suara langkah kaki perawat yang lewat. Aku menutup mulutku dengan tangan. Air mataku berlinang karena terlalu terharu. Aku tahu obat rendaman kaki dan teknik akupunkturku berhasil. Tetapi aku tidak menyangka tingkat pemulihan Dika begitu cepat dan spektakuler. Ibu Aminah menangis terseduh-seduh. Ia melangkah mendekati Dika. Memeluknya erat. Lalu berbalik memeluk erat pundakku. Tuhan memberkati. Leluhur melindungi putraku sembuh. Keluarga kita punya cucu laki-laki. Lia,
Para paman di keluarga segera mengubah sikap mereka sepenuhnya. Mereka berkumpul memberi selamat kepada Dika dan memujiku habis-habisan. Mereka berkata aku adalah bintang keberuntungan keluarga. Begitu masuk menjadi menantu sudah membawa keberuntungan besar. Mengusir musibah penyakit. Hanya Bude Mira yang berdiri terpaku di tempat. Wajahnya yang tadinya merah padam berubah menjadi putih pucat seperti kertas. Bibirnya yang kelabu gemetar tidak bisa berkata-kata. Dia menggelengkan kepala berkali-kali. Berusaha membantah. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan dalam proses tes atau Mas Dika bersekongkol dengan dokter untuk memalsukan dokumen untuk menutupi istrinya. 2 tahun terbaring di kursi roda. Bagaimana bisa tiba-tiba sembuh? Ini sangat tidak masuk akal. Dokter Budi segera bersikap serius. Suaranya membentak memberi peringatan. Anda menghina kehormatan profesi saya dan reputasi rumah sakit terkemuka ini. Semua tes dilakukan sesuai prosedur yang ketat. Ada penyimpanan sampel biologis yang teratur di gudang pendingin. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mengundang ahli dari rumah sakit internasional lain untuk melakukan konsultasi ulang. Cedera Bapak Dika pulih secara ajaib sebagian berkat kondisi tubuhnya. Tetapi sebagian besar berkat proses fisioterapi dan penggunaan obat yang sangat tepat dalam beberapa bulan terakhir. Saya tegaskan kembali bahwa bayi dalam kandungan Ibu Lia 100% adalah darah daging Bapak Dika. Ibu Aminah sangat marah. Ia menyeka air matanya. Melangkah cepat ke depan Bude Mira. Menampar pipi menantu tertuanya itu dengan tamparan yang keras. Suara tamparan itu bergema nyaring di tengah lobi rumah sakit. Kamu diam. Kamu menantu tertua tapi hatimu sempit dan jahat. Berani menyumpahi adik ipar cacat untuk merebut kekuasaan dan harta. Apalagi berani mencemarkan nama baik menantu bungsu di depan banyak orang. Mulai sekarang, kamu bersiaplah menyerahkan pekerjaanmu dan jangan harap bisa melangkah masuk ke pintu utama rumah ini lagi. Tamparan Ibu Aminah membuat Bude Mira terhuyung mundur. Dia memegang pipinya. Terlihat jelas bekas 5 jari merah membekas. Matanya melotot karena tidak terima kalah. Sudah terdesak ke sudut. Dia masih keras kepala berteriak. Menunjuk lurus ke arahku dan memaki. Ibu menamparku karena seorang menantu dari gunung meskipun Mas Dika sembuh. Belum tentu bayi itu adalah anaknya. Zaman sekarang banyak wanita jalang yang punya banyak cara untuk menutupi. Dia sepanjang hari di rumah saja. Siapa tahu saat semua orang pergi. Dia memanggil selingkuhannya untuk berbuat mesum. Kerabat di sekitar mulai menunjukkan ekspresi jijik terhadap kekeras-kepalaan Bude Mira. Paman Bayu mengerutkan kening. Dengan suara keras memarahi Bude Mira sebagai orang yang tidak tahu batas. Sengaja membuat keributan di rumah sakit. Aku berdiri tegak. Menarik napas dalam-dalam untuk mendapatkan kembali ketenanganku. Aku melangkah maju berhadapan dengan Bude Mira. Suaraku terdengar tegas dan jelas. Bude Mira. Bude selalu menuduh saya berselingkuh. Ya Ci Bude. Punya bukti apa jika tidak ada? Semua perkataan Bude adalah fitnah. Tetapi saya punya bukti untuk perbuatan mencurigakan yang Bude lakukan. Bude Mira tertegun sesaat. Lalu mencibir penuh tantangan. Dia menyibakkan rambutnya yang acak-acakan ke satu sisi. Menuding bertanya apalagi yang akan aku sandiwara. Saya tidak bersandiwara. Sejak hari pertama saya menjadi menantu. Karena kebiasaan pekerjaan meracik obat. Saya selalu sangat sensitif terhadap berbagai aroma. Sekitar sebulan terakhir. Setiap kali Bude lewat. Saya selalu mencium bau jahe dan mint yang sangat kuat dari tas tangan Bude. Itu bukan bau parfum, tetapi bau khas balsam anti mual untuk wanita hamil. Bude Mira mendengar kata hamil langsung terkesiap. Buru-buru menutupi tas tangan bermerek yang tergantung di pinggangnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi kebingungan yang jelas. Matanya berputar-putar mencari cara untuk menghindari tatapan langsungku. Aku terus menganalisis setiap kata seperti palu yang menghantam kebohongan-kebohongannya. Belum selesai. Bude seringkali beralasan pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan mendadak di provinsi terdekat atau pergi ke spa untuk perawatan.
sehingga tidak ada di rumah pada pertengahan minggu. Tetapi Bude tidak membawa barang bawaan untuk perjalanan dinas dan setiap kali pulang, wajah Bude selalu terlihat sangat lelah. Berjalan hati-hati alih-alih ekspresi cerah yang biasa terlihat setelah pergi ke spa. Menggabungkan semua tanda-tanda itu, saya tegaskan bahwa yang sebenarnya sedang hamil bukan hanya saya, tetapi Bude juga sedang hamil. Seluruh ruang tunggu sekali lagi terkejut. Ibu Aminah menoleh menatap Bude Mira. Matanya tajam menilai menantu tertuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bude Mira terbata-bata berusaha membantah. Kamu bicara sembarangan. Kalau saya hamil, apa hubungannya dengan kamu? Wanita yang sudah menikah hamil itu hal biasa. Kamu mau menggunakan masalah ini untuk mengalihkan perhatian publik? Ya. Aku tersenyum tenang dan langsung menjawab. Tentu saja berita kehamilan Bude adalah kabar gembira bagi keluarga. Tetapi masalahnya, Mas Arya, suami Bude, sudah dikirim untuk pelatihan di luar negeri selama 4 bulan penuh. Belum pernah pulang ke Indonesia sehari pun. Jadi, Bude mau menjelaskan bagaimana tentang bayi yang semakin membesar di perut Bude. Pertanyaanku benar-benar menghancurkan topeng kesombongan Bude Mira. Kakinya gemetar. Tidak bisa berdiri tegak. Harus berpegangan pada sandaran kursi plastik di belakangnya. Bisik-bisik kerabat kini sepenuhnya beralih ke Bude Mira. Kebenaran yang terungkap terlalu tiba-tiba membuatnya bungkam. Tidak bisa mengeluarkan bantahan sedikit pun. Tepat ketika Bude Mira sedang kacau balau, sebuah suara berat dan penuh amarah terdengar dari ujung ruang tunggu. Kamu jawab. Mira, bayi dalam kandunganmu itu anak siapa? Semua orang terkejut menoleh menatap orang yang baru saja berbicara. Itu Arya, kakak kandung Dika dan suami Bude Mira. Dia mengenakan mantel panjang lusuh, menyeret sebuah koper kecil. Wajahnya menunjukkan kelelahan setelah penerbangan panjang dan kemarahan yang luar biasa. Bude Mira melihat suaminya tiba-tiba muncul, bahkan menjatuhkan tas tangannya ke lantai. Mulutnya ternganga ketakutan. Mas Arya, kenapa Mas ada di sini? Bukankah Mas baru selesai kursus bulan depan? Arya melangkah panjang menuju Bude Mira. Matanya memerah penuh urat darah. Dika duduk di kursi roda dengan tenang menjelaskan situasi kepada semua orang. Ia mengatakan bahwa minggu lalu, ketika menerima laporan Bude Mira berselingkuh, ia awalnya berniat menyelesaikannya secara internal. Jadi ia diam-diam memesan tiket pesawat dan memanggil Arya pulang. Peristiwa keributan di rumah sakit hari ini disebabkan Bude Mira yang keterlaluan. Dika terpaksa memerintahkan asistennya untuk menjemput Arya dari bandara langsung ke sini. Dika menoleh menatap Arya, melambaikan dagunya ke arah asisten yang berdiri di samping. Kamu berikan iPad itu kepada Mas Arya. Asisten dengan sigap mendekat, membuka kunci tablet dan memberikannya kepada Arya. Di layar terpampang serangkaian foto yang diambil secara diam-diam dengan sangat jelas. Arya memegang iPad. Tangannya gemetar hebat saat melihat setiap foto. Dalam foto-foto itu, Bude Mira berpakaian terbuka, mesra memeluk seorang pemuda berotot keluar dari hotel mewah di pinggiran kota. Bahkan ada foto keduanya berciuman mesra di tempat parkir. Dika berbicara dengan suara datar, menjelaskan seluruh cerita. Awalnya saya menyewa detektif untuk menyelidiki kasus racun di kaki saya. Semua bukti menunjukkan bahwa Bude Mira lah yang menggunakan uang untuk menyuap pembantu. Diam-diam memasukkan akar cakul gunung ke dalam obat saya untuk melumpuhkan saya sepenuhnya. Selama mengikuti Bude untuk mengumpulkan bukti kasus peracunan, detektif tidak menyangka malah berhasil memotret adegan-adegan yang tidak senonoh ini. Saya awalnya bermaksud menunggu Mas Arya pulang agar keluarga bisa menyelesaikan masalah ini secara internal. Tetapi hari ini Bude Mira tidak tahu diri, memfitnah Lia di depan semua orang sehingga saya terpaksa mengungkapkan seluruh kebenaran. Arya menggeram. Rasa malu seorang pria yang dikhianati di depan seluruh kerabat membuatnya kehilangan akal sehat. Dia mengayunkan tangan, melayangkan pukulan keras ke wajah pemuda di foto, lalu menoleh ke Bude Mira tanpa berkata apa-apa.
Arya mengayunkan tangan menampar wajah istrinya 2 kali berturut-turut. Kamu dasar wanita jalang. Aku pergi ke luar negeri. Bekerja keras untuk mencari uang demi masa depan. Kamu di rumah menggunakan uang hasil keringatku untuk membiayai pria muda. Apalagi berani membawa anak haram ke rumah ini. Pergi dari hadapanku sekarang. Bude Mira ditampar hingga jatuh terhuyung ke lantai rumah sakit. Rambutnya acak-acakan. Menangis tersedu-sedu. Dia memeluk kaki Arya memohon ampun. Menyalahkan kesepian sehingga nekat berbuat. Suasana rumah sakit menjadi sangat kacau. Para dokter dan perawat harus berlarian menenangkan meminta keluarga menjaga ketertiban agar tidak mengganggu pasien lain. Paman Bayu menghela napas panjang. Memerintahkan semua orang bubar pulang ke villa untuk menyelesaikan masalah secara internal agar tidak menjadi bahan tertawaan orang banyak. Iring-iringan mobil keluarga Dika beriringan meninggalkan rumah sakit. Suasana di dalam mobil mencekam dan sangat tegang. Sesampainya di villa, semua orang berkumpul di ruang tamu besar. Ibu Aminah duduk di sofa utama di tengah. Wajahnya lelah tetapi matanya tetap tajam. Arya duduk menunduk di sudut. Kedua tangannya memegangi wajahnya yang kesakitan. Bude Mira berlutut di tengah lantai. Pakaiannya berantakan. Riasan wajahnya luntur bercampur air mata dan keringat. Terlihat sangat menyedihkan. Rapat keluarga berlangsung singkat di bawah bukti yang tak terbantahkan. Arya dengan tegas meminta cerai segera. Para sesepuh keluarga sepakat mengusir Bude Mira dari rumah. Tidak mengizinkan membawa harta benda keluarga sedikit pun. Selain itu, Dika mengumumkan setumpuk dokumen lain yang ditemukan detektif. Selama Arya tidak ada, Bude Mira telah menyalahgunakan wewenang pengelolaan untuk memalsukan pembukuan. Menggelapkan sejumlah besar uang dari kas jaringan hotel, terdesak ke sudut, kehilangan keluarga dan kehormatan, serta diambang bahaya jerat hukum. Mental Bude Mira benar-benar hancur dan menjadi gila. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling ruangan. Matanya berhenti padaku yang berdiri diam di belakang kursi roda Dika. Dalam benak Bude Mira saat itu, aku adalah orang yang telah menghancurkan semua rencananya. Penyebab dia jatuh ke dalam keadaan menyedihkan hari ini. Tiba-tiba, Bude Mira bangkit dari lantai. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang sempat bereaksi. Dia menerjang ke arah meja kopi kayu jati. Menyambar gunting bunga baja tahan karat yang diletakkan di nampan alat pemangkas tanaman hias. Tangan memegang erat gunting tajam. Bude Mira berteriak melengking. Matanya melotot penuh kebencian menerjang lurus ke arahku. Kamu mati saja. Semua ini karena kamu aku kehilangan segalanya. Jadi jangan harap kamu bisa hidup tenang. Segalanya terjadi dalam sekejap. Ibu Aminah berteriak ketakutan. Arya dan para paman buru-buru menerjang. Tetapi jarak terlalu jauh. Tidak ada yang sempat mencegah. Aku berdiri terpaku di tempat. Insting keibuan membuatku memeluk erat bagian bawah perutku untuk melindungi bayi yang belum terbentuk. Tepat pada saat itu, gunting hanya berjarak kurang dari 1 meter dariku. Dika bereaksi dengan sangat cepat. Dengan insting melindungi istri dan anaknya. Dia menggunakan kedua tangannya mendorong kuat sandaran tangan kursi roda. Sekaligus mengerahkan seluruh sedikit kekuatan yang baru pulih di kakinya. Menendang kuat ke lantai. Dorongan mendadak membuat kursi roda meluncur mundur. Sementara Dika menahan diri bangkit ke depan. Dia menerjang memelukku erat. Menggunakan berat badannya sendiri menarikku jatuh ke karpet tebal untuk menghindari gunting yang meleset. Gunting tajam itu menebas udara. Menyerempet ujung bajuku lalu menancap kuat ke lapisan jok sofa di samping. Dika memelukku erat di lantai. Punggungnya yang lebar melindungiku sepenuhnya. Dia terengah-engah terus-menerus tetapi lengannya masih memeluk erat. Suaranya yang berat dan hangat terdengar di telingaku. Lia, kamu tidak apa-apa. Jangan takut. Ada aku di sini. Seluruh ruang tamu besar jatuh dalam keheningan total. Tindakan Dika yang melompat dari kursi roda untuk menyelamatkan istrinya membuat semua orang tertegun hingga lupa bernapas. Lebih dari 2 tahun ini, ia selalu
Harus bergantung pada kursi roda atau digendong orang lain. Tidak ada yang menyangka ia bisa sendiri menggunakan kakinya untuk menciptakan daya dorong sejauh itu. Arya dan beberapa paman baru tersadar. Buru-buru menerjang dan menindih Bude Mira ke lantai. Merebut senjata di tangannya. Paman Bayu buru-buru berlari membantu Dika dan aku duduk. Dika menolak untuk duduk kembali di kursi roda. Ia meminta Paman Bayu membimbingnya duduk sementara di sofa terdekat. Meskipun dahinya basah keringat dan kakinya masih gemetar karena baru saja mengerahkan tenaga berlebihan. Tetapi harisma yang agung dan kuat dari wakil direktur, pelaksana yang pernah merajai dunia bisnis telah benar-benar kembali. Dika dengan lembut memeriksa kembali sekeliling untuk memastikan aku tidak terluka atau tergores dimanapun. Setelah itu ia kembali berhadapan dengan seluruh keluarga. Aura kepemimpinan terpancar dari setiap gerak-geri kecilnya. Ia menunjuk ke arah Bude Mira yang terkapar di lantai. Suaranya dingin memerintahkan. Mana satpam telepon polisi lingkungan sekarang juga? Laporkan dengan jelas bahwa ada orang yang membawa senjata tajam dengan sengaja berniat melukai di rumah. Sekaligus serahkan seluruh berkas bukti penggelapan uang perusahaan dan bukti suap pembantu untuk meracuni saya kepada penyidik. Tuntutan ini cukup untuk membuatnya dipenjara dalam waktu lama. Harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Tanpa toleransi sedikit pun. Beberapa satpam di luar pintu segera masuk. Menahan kedua tangan Bude Mira dan menariknya berdiri. Bude Mira saat itu sudah benar-benar putus asa. Tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Patuh membiarkan satpam membawanya pergi menunggu polisi datang untuk menyelesaikan. Arya menatap punggung istrinya yang dibawa pergi. Wajahnya sangat malu. Dia tahu karier dan reputasinya di keluarga telah hancur total oleh Bude Mira. Dika melangkah perlahan namun sangat mantap ke depan Arya. Ia meletakkan tangan di bahu kakaknya. Suaranya tegas, namun jujur. Mas Arya, masalah istrimu. Kamu sebagai suami tapi lengah dalam mengelola sehingga dia membuat kekacauan dan menggelapkan uang perusahaan. Kamu juga harus bertanggung jawab sebagian. Minggu depan, bagian SDM akan mengeluarkan keputusan untuk memindahkanmu menjadi direktur cabang di wilayah Pegunungan Jawa Barat. Kamu butuh waktu untuk melatih kembali kemampuan manajerial dan merenungkan hal-hal yang telah berlalu. Arya tidak berani membantah sepatah kata pun. Hanya menunduk menerima hukuman. Setelah menyelesaikan semua urusan internal, Dika menoleh menatap para sesepuh keluarga dengan sikap hormat namun tegas. Ia menyatakan bahwa mulai besok ia akan secara resmi kembali bekerja di kantor pusat konglomerat. Langsung mengelola seluruh proyek besar yang masih berjalan. Semua saudara mengangguk setuju dengan cepat. Tidak ada yang berani menentang seorang pemimpin yang cerdas, cakap, dan memegang semua bukti pelanggaran orang lain. Krisis keluarga berakhir. Posisi kami sebagai suami istri semakin kokoh. Kabar tentang kesehatan Dika yang pulih dengan cepat dan ia secara resmi kembali memimpin konglomerat real estate menyebar dengan cepat di kalangan pengusaha Jakarta. Harga saham perusahaan melonjak terus-menerus dalam beberapa sesi perdagangan. Di dalam rumah, suasana suram dan mencekam yang dulu ada digantikan sepenuhnya oleh keceriaan dan kegembiraan. Ibu Aminah sibuk sepanjang hari dengan mengarahkan para pembantu memasak berbagai hidangan bergizi untuk kehamilanku. Meskipun Dika sudah bisa berdiri sendiri, proses pemulihannya masih membutuhkan waktu agar otot-ototnya kembali sepenuhnya lentur. Setiap hari setelah jam kerja yang melelahkan di perusahaan, Dika kembali ke rumah dengan sabar merendam kakinya di baskom berisi air daun obat tradisional yang telah aku siapkan. Setiap kali aku memijat dan melakukan akupunktur padanya, ia sering menggenggam tanganku, mengelus lembut bekas kapalan di ujung jariku dengan tatapan penuh rasa syukur. Suatu pagi di akhir pekan, villa keluarga Dika kedatangan tamu istimewa, yaitu Profesor Wijaya, mantan Direktur Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Pusat. Seorang ahli terkemuka dengan reputasi sangat besar di dunia kedokteran. Keluarga Dika memang memiliki hubungan dekat dengan Profesor sejak lama. Sekarang mendengar kabar Dika pulih secara ajaib dari cedera tulang belakang. Profesor Wijaya datang sendiri untuk menjenguk dan ingin mengevaluasi kembali
Secara menyeluruh kondisi Meridian Dika. Profesor Wijaya adalah seorang pria berusia di atas 70 tahun, berjanggut dan berambut putih. Tetapi penampilannya masih gagah. Matanya sangat tajam. Ia dengan hati-hati meraba nadi Dika, memeriksa refleks titik-titik akupunktur di area kakinya. Setelah pemeriksaan yang teliti, Profesor Wijaya mengangguk puas. Senyum cerah merekah di bibirnya. Nadi stabil. Aliran darah dan energi sangat baik. Koneksi saraf tepi telah pulih hingga tingkat yang luar biasa. Nak Dika benar-benar memiliki keberuntungan besar bisa melewati musibah ini. Kemampuannya untuk berjalan sendiri itu adalah keajaiban langka dalam literatur medis. Dika tersenyum rendah hati, menunjuk ke arahku yang sedang membuat teh di sudut ruangan. Profesor, keajaiban ini semua berkat istri saya. Dia gigih menggunakan resep obat tradisional keluarga dan teknik akupunktur untuk merawat saya selama beberapa bulan terakhir. Jika tidak ada Lia, saya masih harus duduk di kursi roda sepanjang sisa hidup saya. Profesor Wijaya terkejut menoleh menatapku. Ia menilaiku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan yang sangat simpatik. Ia melambaikan tangan memanggilku mendekat. Berbicara dengan ramah bertanya, "Nak, kamu belajar ilmu pengobatan dari siapa? Titik-titik akupunktur dan cara penggunaan obatmu boleh kakek tua ini lihat sebentar dalam pengobatan tradisional." Pemulihan saraf tulang belakang membutuhkan pemahaman yang sangat mendalam tentang farmakologi dan meridian. Aku dengan sopan mengiyakan. Meletakkan nampan teh di meja. Aku naik ke kamar tidur. Membuka koper kain terpal yang familiar. Mengambil buku catatan tulisan tangan yang pinggirannya sudah lusuh. Dalam buku catatan itu, aku dengan hati-hati mencatat secara detail setiap ramuan obat, dosis dan penyesuaian setiap hari, protokol akupunktur, dan perubahan refleks otot Dika. Dari hari-hari pertama hingga sekarang, aku membawa buku catatan itu ke bawah. Kedua, tanganku dengan hormat menyerahkannya kepada profesor tua itu. Ia mengenakan kacamata bacanya, membalik-balik setiap halaman kertas yang menguning. Mulai membaca tulisan tangan rapi dariku. Profesor Wijaya membalik setiap halaman. Matanya awalnya hanya rasa ingin tahu seorang praktisi. Tetapi semakin membaca analisis farmakologi, raut wajahnya semakin berubah. Tangan yang memegang buku catatan itu mulai gemetar. Ia buru-buru melepas kacamata bacanya, mendekatkan buku catatan itu ke matanya untuk melihat lebih jelas tulisan tangan dengan tinta hitam yang sudah sedikit memudar seiring waktu. Ia terangkat. Suaranya tercekat karena sangat terharu. "Nak, tulisan tangan ini. Cara mengombinasikan bahan obat ini. Kamu adalah keturunan dari kakek Langpu di desa Nangka." Tia, aku terkejut terperanjat. Nama Nangka dan gelar kakek Langpu sudah puluhan tahun ini jarang disebut orang di kota. Aku buru-buru mengangguk membenarkan bahwa kakekku adalah kakek Langpu. Profesor Wijaya mendengar itu. Air matanya menetes. Ia bangkit dari sofa, merapikan jasnya. Lalu tiba-tiba melangkah ke depanku. Membungkuk hormat dengan sangat hormat. Tindakan seorang ahli terkemuka membuat seluruh keluarga, dari Ibu Aminah hingga Dika, terkejut dan ikut berdiri. Aku dengan canggung mengulurkan tangan menahan profesor. "Profesor, jangan begitu. Saya ini masih anak-anak. Mana berani menerima kehormatan dari Bapak." Profesor Wijaya menggenggam erat tanganku. Dengan suara tercekat menceritakan kisah 40 tahun yang lalu. Saat itu ia masih seorang dokter muda yang baru lulus dan ditugaskan ke daerah pegunungan Jawa Barat untuk meneliti dan mengumpulkan sampel tumbuhan obat langka. Dalam sebuah perjalanan tersesat di hutan, ia tidak sengaja digigit ular weling ekor merah. Racunnya menyebar dengan cepat. Nyawanya saat itu tinggal hitungan jam. Kakekkulah yang membawa keranjang mencari obat, melewati daerah itu, menggendongnya pulang ke rumah panggung. Kakekku sendiri mengunyah daun obat, menempelkannya pada luka dan meracik obat untuknya selama sebulan penuh. Tidak hanya menyelamatkan nyawa,
Kakekku juga dengan sepenuh hati mengajarkan kepada dokter muda itu banyak resep obat tradisional rahasia dari masyarakat adat, membantunya membangun fondasi medis yang kokoh untuk mencapai karier yang gemilang seperti hari ini. Profesor Wijaya menyeka air matanya. Menoleh menatap Ibu Aminah dan Dika. Berbicara dengan suara lantang dan sangat serius. Keluarga Anda benar-benar diberkahi 3 generasi bisa mendapatkan gadis ini sebagai menantu. Kakek Empu adalah seorang jenius langka di dunia pengobatan tradisional. Resep obat yang diwariskan beliau adalah harta tak ternilai bagi ilmu pengobatan tradisional. Lia adalah orang yang mewarisi seluruh intisarinya. Dia tidak hanya menyelamatkan kedua kaki Mas Dika, tetapi juga adalah harta karun hidup bagi dunia pengobatan tradisional Indonesia. Keluarga harus tahu menghargai dan melindunginya. Kata-kata dari profesor yang terhormat itu memiliki bobot ribuan kilogram. Menusuk ke dalam benak semua orang yang hadir di ruang tamu. Suasana hening menyelimuti. Tetapi jauh di dalam adalah rasa hormat dan pengakuan penuh terhadap kemampuan seorang gadis yang berasal dari pegunungan. Setelah mengantar Profesor Wijaya pulang, suasana di villa langsung berubah drastis. Tidak ada lagi rasa mencekam atau menghakimi. Ibu Aminah melangkah cepat mendekatiku. Matanya memerah tetapi wajahnya berseri-seri bangga. Beliau menggenggam kedua tanganku. Mengelus lembut bekas kapalan yang dulu pernah diejek dengan kata-kata pedas oleh Bude Mira sebagai orang desa. Beliau berbicara dengan suara tercekat. Tulus dari lubuk hatinya. Lia, Ibu sungguh menyesal karena selama ini belum merawatmu dengan baik. Ibu pikir kamu hanya seorang gadis penurut dan rajin. Tidak disangka kamu begitu berbakat dan memiliki latar belakang yang mulia di dunia pengobatan. Kamu tidak hanya membawa darah daging keluarga ini, tetapi juga adalah penyelamat besar nyawa Mas Dika. Mulai sekarang, kamu adalah putri kandung Ibu. Tanggung jawab mengelola rumah ini Ibu serahkan kepadamu. Siapapun di antara kerabat yang berani meremehkanmu, Ibu akan usir dari rumah ini. Para kerabat yang menginap di akhir pekan juga berkumpul memberi selamat dengan riuh rendah. Paman Bayu, yang dulu pernah lantang menuntutku untuk melakukan USG dan tes di rumah sakit, kini tersenyum canggung. Ia melangkah mendekati Dika dan berkata dengan kata-kata yang paling sederhana. Nak Dika memang punya mata yang sangat jeli. Istrimu ini tidak hanya pintar dan berbudi luhur, tetapi juga berasal dari keluarga dengan tradisi panjang di dunia pengobatan tradisional. Paman turut senang untuk kalian berdua. Dulu Paman mendengar omongan Bude Mira, jadi punya pandangan yang salah. Lia yang lapang dada. Maafkan Paman tua yang pikun ini. Ya, aku tersenyum sopan membalas perkataan Paman Bayu. Dengan lembut menegaskan bahwa aku adalah anggota keluarga sehingga tidak akan pernah mempermasalahkan perselisihan yang telah berlalu. Sejak hari itu, posisiku di keluarga suami naik ke tingkat yang sama sekali berbeda. Aku tidak lagi dicap sebagai gadis yang menjual diri untuk membayar utang ayahnya. Tidak ada lagi yang berani berbisik-bisik tentang asal-usul pegununganku. Semua orang menghormatiku karena bakatku yang sebenarnya dan hatiku yang tulus sebagai peracik obat yang menyelamatkan orang. Malam harinya ketika hanya ada kami berdua di kamar tidur, Dika dengan lembut memelukku dari belakang. Kakinya kini sudah merasakan dengan jelas. Bisa sendiri berdiri tegak dengan tongkat beberapa menit di lantai kayu. Dia meletakkan dagunya di bahuku, membisikkan kata-kata terhangat di telingaku. Terima kasih sudah hadir dalam hidupku yang gelap ini. Terima kasih sudah sabar dengan orang cacat yang kasar sepertiku. Profesor Wijaya benar. Kamu adalah harta tak ternilai yang Tuhan anugerahkan kepadaku. Aku berjanji akan menggunakan sisa hidupku untuk melindungimu dan menyayangi ibu dan anak kita. Aku menyandarkan kepalaku di dadanya. Mendengar jelas detak jantung kuat dari pria yang telah kupilih untuk menyerahkan seluruh hidupku. Badai keluarga benar-benar telah berlalu. Memberi tempat bagi pemahaman dan cinta yang tulus. Kembalinya Dika yang kuat di dunia bisnis membuat kalangan pengusaha real estate Jakarta heboh. Perusahaan keluarga, Dika tidak hanya berhasil melewati krisis internal tetapi juga terus-menerus memenangkan tender banyak proyek resor besar.
Nilai saham perusahaan melonjak drastis di bursa efek. Kabar baik ini terbawa angin sampai ke telinga kerabat dari keluarga kandungku. Suatu sore di akhir pekan ketika aku sedang santai duduk di taman bunga, memangkas beberapa tangkai mawar merah. Pembantu buru-buru berlari memberitahuku bahwa Ibu Rina dan Sinta datang mencariku. Aku sedikit mengerutkan kening. Memiliki firasat buruk, tetapi juga mengangguk menyuruh pembantu mengundang mereka ke ruang tamu. Dika yang sedang duduk membaca koran di sofa juga mengangkat kepala menatap. Raut wajahnya langsung menegang penuh ketidaknyamanan. Ibu tiriku dan Sinta masuk rumah dengan wajah yang sangat ramah dan pura-pura. Ibu Rina membawa sebuah keranjang buah impor besar. Begitu melihatku langsung berlari menghampiri menggenggam tanganku dan bertanya bertubi-tubi seolah-olah kami sangat akrab sejak kecil. Sinta mengenakan gaun ketat dengan belahan paha sangat tinggi. Merias diri dengan rapi. Berjalan melenggang-lenggok. Dia melewati saya. Langsung menuju Dika. Suaranya terdengar manis seperti madu. "Mas, Dika sudah sembuh." Saya senang sekali. Dulu dengar kabar Mas kecelakaan. Saya setiap malam menangis karena kasihan pada Mas. Waktu itu saya ingin menikah dengan Mas agar bisa merawat Mas. Tapi Kak Lia bersikeras ingin menggantikan. Jadi saya terpaksa mengalah. Sekarang melihat Mas bisa berdiri dengan gagah seperti ini, saya sungguh merasa lega. Kebohongan terang-terangan yang tidak tahu malu dari Sinta membuatku semakin mual. Dika mencibir tipis. Tidak sudi mengundang wanita itu duduk. Dia melipat korannya dan membantingnya ke meja kaca. Suaranya dingin tanpa basa-basi sedikit pun. "Apa ingatanmu buruk atau sengaja pura-pura lupa 2 tahun lalu? Kamu sendiri yang berdiri di tengah rumah panggung memaki dan mencela saya sebagai orang cacat yang tidak punya masa depan. Soal keluarga kamu memaksa Lia menikah, menggantikanmu untuk membayar utang. Siapa di seluruh lingkungan ini yang tidak tahu? Hari ini ibu dan anak datang membawa keranjang buah ini. Tujuannya apa katakan saja terus terang. Saya tidak punya waktu untuk melihatmu bersandiwara." Dika membentaknya terang-terangan. Ibu Rina terdiam kaget tetapi segera kembali menunjukkan wajah sedih. Beralih memainkan peran sebagai orang yang menyedihkan. Dia mulai menceritakan masalah perusahaan ayahku yang kembali tersandung masalah hukum. Aliran uang terputus. Bank kembali mengirim surat penyitaan utang. Dia meminta Dika untuk menghormati hubungan besan yang akrab. Memperpanjang waktu pembayaran utang 30 miliar beberapa tahun lagi. Atau lebih baik lagi menghapus utang itu sepenuhnya karena sekarang kedua belah pihak sudah menjadi satu keluarga. Sinta melihat Dika tidak menunjukkan tanda-tanda persetujuan. Lalu menggunakan taktik memecah belah hubungan suami istri. Dia melirikku sinis lalu mendekat ke bahu Dika. Sengaja merendahkan suara tetapi volume masih cukup untuk didengar jelas oleh seluruh ruangan. "Mas Dika. Mas jangan tertipu oleh wajah manis Kak Lia. Kakak dulu di desa punya pacar masa kecil bernama Jaka. Mereka saling berjanji setia. Bahkan pernah kabur bersama. Kakak Lia menerima menikah dengan Mas hanya karena menginginkan harta kekayaan yang melimpah ini. Mas terlalu percaya padanya. Hati-hati nanti memelihara anak orang lain." Liu. Fitnah dan kebohongan tak tahu malu dari Sinta membuat batas kesabaranku mencapai puncaknya. Aku tanpa berkata apa-apa melangkah cepat ke meja minum. Mengambil ponselku. Aku membuka folder tersembunyi. Memutar rekaman suara yang telah kusimpan dengan hati-hati sejak hari naas di desa. Suara Sinta terdengar nyaring dan jelas di seluruh ruang tamu yang luas. Tidak kurang satu kata pun. Saya masih muda. Masih punya masa depan. Tidak bisa mengubur masa mudaku di samping orang cacat. Mereka memang cacat. Tapi rumahnya sangat kaya raya. Kakak menikah di sana itu seperti tikus jatuh ke lumbung padi. Ayah sedang dalam kesulitan. Kakak sebagai anak sulung juga harus berbakti. Kan? Rekaman suara yang otentik itu benar-benar menghancurkan sandiwara cinta sejati palsu dari ibu dan anak Ibu Rina. Wajah Sinta memucat. Bibirnya gemetar. Tidak berani membantah sepatah kata pun. Dika berdiri dengan cepat.
Tubuhnya tinggi besar dan sangat mendominasi. Matanya setajam pisau menatap tajam. Kedua wanita yang berdiri gemetar karena malu di depannya. Kalian sudah mendengar buktinya. Kan keluarga kami berbisnis dengan jujur. Semua kontrak yang ditandatangani memiliki nilai hukum yang jelas. Uang 30 miliar itu adalah uang yang dikeluarkan perusahaan saya sebagai pinjaman. Bukan uang untuk amal bagi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Saat sulit, kalian memaksa anak kandung sendiri menikah. Saat melihat orang lain makmur, kalian tanpa malu datang untuk menguras harta. Dika memalingkan wajahnya keluar. Memanggil keras nama asistennya yang sedang menunggu di lobi. Kamu segera telepon direktur keuangan. Minta dia segera menyelesaikan berkas. Mengajukan gugatan terhadap perusahaan ayahmu ke pengadilan ekonomi karena tindak pelanggaran kontrak pinjaman. Perintah saya adalah menagih utang 30 miliar tepat waktu. Tidak kurang 1 rupiah pun. Tidak terlambat 1 hari pun. Jika mereka tidak punya uang tunai, minta pengadilan untuk melelang aset. Jual rumah dan mobil untuk membayar utang ke bank. Ibu Rina mendengar tentang penjualan rumah dan mobil. Langsung jatuh terhuyung ke lantai. Menangis tersedu-sedu. Dia merangkak memeluk erat kakiku. Berteriak memohon agar aku berbicara kepada Dika. Meminta aku memikirkan hubungan darah dan mengampuni serta membantu keluarga sekali lagi. Aku mundur selangkah. Dengan tegas menarik kakiku dari tangannya. Suaraku tenang, namun sangat tegas. Dulu ayahmu memaksaku menikah. Menggantikan putri kesayanganmu. Hubungan ayah-anak sudah putus. Aku sudah menunaikan bakti. Menggunakan seluruh hidup dan kebahagiaanku untuk mendapatkan 30 miliar demi menyelamatkan bisnis ayahmu sekali. Semua masalah bisnis yang gagal setelah ini, kalian tanggung sendiri. Mulai sekarang jangan pernah melangkah ke rumah ini lagi mengganggu kehidupan damai suami istri kami. Dika melambaikan tangan dengan tegas. Beberapa satpam bertubuh tinggi besar segera masuk. Mengangkat Ibu Rina dan Sinta lalu menyeret mereka keluar gerbang villa. Meskipun mereka berteriak dan memohon dengan gaduh. Pintu gerbang besi yang berat tertutup rapat. Memutuskan sepenuhnya semua hubungan yang kusut dengan orang-orang jahat itu. Dika memeluk pinggangku. Dengan lembut mengelus rambutku dan berkata, mulai sekarang, satu-satunya keluargaku adalah kamu dan anak kita yang akan lahir. Waktu kehamilan 9 bulan 10 hari berlalu dalam ketenangan dan kebahagiaan yang melimpah. Dika menepati janjinya kepadaku. Ia secara proaktif mengatur ulang seluruh beban kerja yang sangat besar di konglomerat. Alih-alih sibuk di kantor dari pagi hingga malam seperti sebelumnya. Ia membangun sistem operasi online. Mendelegasikan sebagian keputusan proyek kecil kepada direktur bawahan. Sebagian besar waktu dalam seminggu. Ia memilih untuk menyelesaikan dokumen di rumah agar bisa secara pribadi merawatku. Ia membeli banyak buku dan belajar sendiri semua materi tentang nutrisi untuk ibu hamil. Ia sendiri yang memasak hidangan kaya mikronutrien yang baik untuk janin dan setiap malam dengan sabar menyiapkan air hangat untuk merendam kaki dan memijat betisku untuk mencegah pembengkakan. Perhatian dan ketelitiannya membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Dan kemudian, hari yang paling dinanti pun tiba. Suatu pagi di akhir musim gugur. Langit cerah. Aku merasakan kontraksi melahirkan. Proses persalinan berjalan sangat lancar. Dengan dukungan tim dokter kandungan terbaik di rumah sakit internasional, aku melahirkan sepasang bayi kembar yang lucu. Seorang bayi laki-laki dengan fitur wajah persis seperti Dika dan seorang bayi perempuan dengan wajah cantik dan menggemaskan. Seluruh keluarga meledak dalam kegembiraan yang luar biasa. Ibu Aminah menggendong kedua cucunya di tangan. Berkeliling kamar pasien tanpa lelah. Ketika kedua anak kami berusia 1 tahun dan mulai belajar berjalan, Dika memutuskan untuk mengadakan sebuah acara yang telah ia impikan secara diam-diam sejak lama. Itu adalah pernikahan sungguhan untuk menebus hari yang menyedihkan ketika aku harus membawa koper kecilku berjalan sendirian ke rumah suami. Pernikahan itu tidak diadakan di pusat pesta yang bising di tengah ibu kota.
Tetapi diadakan di sebuah kapal pesiar mewah yang megah mengarungi Teluk Halong. Yang indah, hanya kerabat terdekat dan teman-teman sejati yang diundang untuk hadir. Dalam suasana romantis yang dipenuhi bunga mawar putih murni dan lampu kristal yang berkilauan, aku mengenakan gaun pengantin yang dipesan khusus dari luar negeri. Menggandeng ibu mertuaku. Melangkah dari atas dek kapal. Di depanku adalah laut yang luas dan pria seumur hidupku berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Tersenyum cerah. Merentangkan tangan menyambutku. Dika menggenggam tanganku. Perlahan menyematkan cincin berlian berkilauan di jari manisku. Di hadapan langit dan bumi serta orang-orang terkasih. Ia dengan lantang menyatakan, "Terima kasih sudah dengan berani masuk ke dalam hidupku yang gelap. Menggunakan bakatmu untuk menyembuhkan luka fisik dan menggunakan hatimu untuk menghangatkan hatiku yang dingin. Sejak saat ini, kamu tidak hanya penyelamat, istri yang berbudi luhur, tetapi juga satu-satunya wanita yang memegang kebahagiaan keluarga kita. Aku mencintaimu." Suara tepuk tangan riuh terdengar bersamaan dengan suara ombak yang memukul perlahan lambung kapal. Aku menatap kedua anak kembar kami yang sedang bermain riang dalam pelukan pengasuh. Lalu mendongak menatap wajah suamiku yang penuh cinta. Aku tersenyum puas. Setetes air mata kebahagiaan mengalir di pipiku. Hidup seorang gadis dari pegunungan yang pernah dipaksa menjadi jaminan utang, yang tadinya seolah menemui jalan buntu ini, benar-benar telah berbuah manis. Melangkah ke babak baru yang paling sempurna dan utuh.